Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Para siswa-siswi yang berbahagia di mana saja kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran online. Dan marilah pelajaran pada kesempatan hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya para siswa-siswi semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para siswa-siswi yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tata cara bersuci, yaitu berwudu. Dan pada kali ini kita akan masuk pada materi tayamum. Coba di antara kalian mungkin ada yang tahu apa itu tayamum. Ya, perlu dimengerti bahwa tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat tertentu sebagai pengganti wudu atau mandi besar atau mandi wajib. Itulah pengertian tayamum. Kemudian tayamum ini tentu saja ada penyebabnya. Tidak asal-asalan tayamum. Nah, adapun sebab yang pertama diperbolehkannya tayamum, yang pertama karena sakit yang dikhawatirkan bertambah sakit atau bertambah lama sembuhnya jika terkena air. Kemudian yang kedua, karena dalam perjalanan naik kendaraan atau pesawat terbang. Yang ketiga, karena tidak ada air dan sudah mencari air tetapi tidak mendapatkan air. Yang keempat, ada air tetapi udara sangat dingin sekali dan membahayakan kesehatan jiwa kita. Kemudian yang kelima, ada air tetapi tidak cukup untuk berwudu, berarti karena jumlahnya dikit gitu. Yang keenam, ada air tapi hanya cukup untuk minum saja atau untuk memasak saja. Yang ketujuh, ada air tapi tempatnya sangat jauh sekali. Apabila ke sana waktu sholat sudah habis. Yang kedelapan, ada air tetapi apabila ke sana membahayakan jiwa atau harta. Misalnya setiap kali ke sana itu dihadang orang, mau dibunuh, mau dirampas hartanya. Nah, ini boleh bertayamum. Nah, itulah sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Kemudian syarat-syarat tayamum. Satu, harus memenuhi sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Maksudnya bila kita mau bertayamum ya, di waktu sholat asar, maka tayamumnya harus sudah berkumandang adzan asar. Kita mau bertayamum untuk sholat maghrib, ya kita boleh bertayamum ketika sudah adzan maghrib. Maka sebelum ada adzan maghrib belum syah, belum boleh untuk bertayamum. Begitu. Kemudian yang ketiga, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Jadi sebelum kita tayamum harus kita hilangkan najisnya dulu. Yang keempat, bagi wanita tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Dan syarat yang kelima, menggunakan tanah atau debu yang suci. Maka kita harus mencari tanah ataupun debu yang suci. Misalnya ada di dinding, ada di kaca, silahkan, tapi yang bersih. Atau yang langsung ada di tanah, pilih tanah yang bersih, yang suci. Itulah syarat-syarat bertayamum. Kemudian masuk pada rukun-rukun tayamum. Rukun tayamum ada berapa? Ada 4. Satu adalah niat. Nah, niat tayamum bagaimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahadis sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, itulah bacaan niat tayamum, kan? Nawaitut tayammuma listibahadis sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah mengusap atau menyapu wajah secara menyeluruh dengan debu, ya. Menyapu atau mengusap wajah secara menyeluruh dengan debu yang suci. Kemudian rukun yang ketiga, menyapu atau mengusap kedua tangan sampai siku. Ingat, sampai siku, tidak hanya di pergelangan tangan ya, tapi sampai siku. Kemudian yang keempat adalah tertib. Tertib itu artinya urut. Jadi tidak boleh dibalik, tidak boleh tangan dulu baru mengusap muka. Tapi harus muka dulu, kemudian baru mengusap
kedua tangan sampai siku. Itulah rukun-rukun tayamum. Kemudian di samping ada rukunnya, ada juga yang dinamakan sunnah tayamum. Jadi sunnah itu apabila dikerjakan itu akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, tayamumnya tetap sah. Yang pertama adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baca sebelum menyentuh debunya. Yang kedua adalah sunnah meniup debu di telapak tangan yang kita ambil tadi. Yang ketiga membaca doa setelah tayamum. Doanya ini sama dengan doa ketika setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang kelima mendahulukan anggota yang kanan kemudian yang kiri. Dan sunnah yang keenam menggosok sela-sela jari setelah menyapu kedua tangan. Itu adalah sunnah tayamum. Kemudian yang membatalkan tayamum apa? Satu, semua hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum otomatis. Misalnya buang air besar, buang air kecil, buang angin, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, bersentuhan kulit dengan lain jenis yang bukan mahramnya, dan lain-lain. Yang kedua adalah menemukan air jika tayamum yang dilakukan karena tidak ada air. Ini jadi kita sudah bertayamum, kok kemudian lihat ada air, wah berarti otomatis tayamumnya batal. Kemudian yang ketiga dapat menggunakan air jika tayamum yang dilakukan karena terhalang menggunakan air. Nih, dapat menggunakan air jika tayamum yang dilakukan karena terhalang menggunakan air. Maksudnya begini, misalnya awalnya itu tidak bisa berwudu sehingga boleh tayamum, tapi kok kemudian sehat badannya, kemudian bisa menggunakan air, nah maka otomatis tayamumnya menjadi batal. Berarti kalau untuk bersuci maka segera berwudu atau menggunakan air. Para siswa yang berbahagia, pelajaran untuk kali ini itu saja, nggak usah banyak-banyak, dan mohon materi disimak baik-baik, dan pada perjumpaan berikutnya kita akan praktek bertayamum, dan silahkan dipelajari materi yang ada di buku kalian, karena besok pada pertemuan berikutnya kita akan ambil nilai praktek bertayamum, dan kalian bisa simak contoh video bertayamum di bawah ini. Terima kasih. Mari pelajaran pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.